Salah satu problem dasar di dalam filsafat ilmu adalah bagaimana penyimpulan ilmiah itu dilakukan sehingga menghasilkan suatu teori yang valid. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan persoalan ini. Di dalam bahasa Indonesia untuk menyebut ilmu pengetahuan ada dua istilah yang biasa digunakan. Yang pertama dengan kata science yang diambil dari bahasa Inggris science. Bahasa Inggris sendiri mengambil dari bahasa Latin ya, scientia. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Kata ilmu itu diambil dari bahasa Arab ya. Ilmu pengetahuan dan sains dalam kosakata bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yaitu suatu bidang yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Nah, dengan demikian filsafat ilmu pengetahuan adalah kajian filosofis tentang ilmu pengetahuan. Kajian ini sebetulnya merupakan lanjutan dari pemikiran Yunani ya. Dalam hal ini adalah pandangan logos ya. Bahwa logos yang dipertentangkan dengan mitos pada waktu itu, orang-orang Yunani sudah mulai mencoba menjelaskan realitas kehidupannya tidak lagi berpijak kepada mitos, mencoba keluar dari itu dan menggunakan logos ya. Lebih lanjut pembuktian ini dilakukan oleh Nicolaus Copernicus ya dan temannya atau pengagum berikutnya Galileo Galilei yang melakukan pembuktian ilmiah terhadap apa-apa yang sebelumnya sudah dinyatakan secara metafisik melalui pandangan-pandangan teologis ya. Galileo kita tahu banyak melakukan eksperimen ilmiah, dia menciptakan teropong ya, lalu kemudian dia meneropong semesta kira-kira, lalu menemukan apa yang kita kenal saat ini heliosentrisme sebagai lawan terhadap geosentrisme. Lalu kemudian di abad modern terus berkembang ilmu pengetahuan ya. Salah satu tokoh Immanuel Kant misalnya merumuskan bahwa ilmu pengetahuan ini masuk di dalam proposisi yang ketiga dalam bahasa dia, yang dia sebut sebagai proposisi sintetis a priori. Jadi Kant melihat situasinya pada waktu itu berkembang rasionalisme ala Descartes yang menekankan segala sesuatunya pada rasio murni yang ada pada subjek. Lalu kemudian di sisi lain Kant menemukan perkembangan empirisme yang dimotori oleh David Hume ya, yang berpijak sepenuhnya kepada pengalaman. Maka dengan demikian Kant mencoba mendamaikan itu, bahwa temuan ilmiah itu tidak serta-merta berdasarkan pengalaman sebagaimana dinyatakan oleh Hume, juga tidak serta-merta berdasarkan rasio murni sebagaimana dinyatakan oleh Descartes, melainkan kesesuaian antara keduanya, yaitu apabila kemudian ilmu pengetahuan itu cocok dengan kategori-kategori pikiran. Inilah ilmu pengetahuan menurut Immanuel Kant. Lebih lanjut kemudian rumusan-rumusan ilmu pengetahuan ini juga berkembang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan bagaimana memvalidasi satu putusan yang kita sebut sebagai putusan ilmiah ya. Maka kalangan empiris berkembang ya. Ernest Mach salah satu yang memotori dengan getol bahwa pengetahuan haruslah bersifat pengetahuan ilmiah haruslah bersifat empiris murni ya. Tetapi nanti dikembangkan lebih lanjut oleh kaum positivisme logis ya, kaum lingkaran Wina yang kita kenal begitu, bahwa sebetulnya tidak cukup hanya berpijak kepada pengalaman saja. Kalau kita hanya berpijak kepada pengalaman saja, maka nanti pembuktian rasionalnya menjadi tidak ada. Sehingga dengan demikian tokoh-tokoh lingkaran Wina ini atau yang dikenal dengan kaum filsafat analitik ini mencoba menggunakan pendekatan logika formal yang kemudian dipadukan dengan pengalaman ini. Lalu jadilah yang dia sebut sebagai filsafat analitik itu ya. Nah, logika formalnya oleh kaum filsafat analitik ini didapat dari pemikir sebelumnya sebetulnya yang berada di golongan atomisme logis ya. Yang mana kaum atomisme logis ini menyatakan bahwa tugas dari logika itu adalah menganalisis realitas ke dalam kalimat-kalimat yang merefleksikan pengertian paling elementer dari suatu kenyataan.
Inilah yang kemudian disebut sebagai kalimat atomik ya. Sehingga berangkat dari ini kaum filosof analitik ini menyatakan bahwa pernyataan sains selain kemudian berpijak kepada realitas dari pengalaman, juga harus diputuskan di dalam suatu rumusan yang disebut sebagai statement protokol ya, bahwa suatu subjek mengetahui objek tertentu pada waktu tertentu dan tempat tertentu ya. Ini yang disebut kemudian sebagai putusan protokol yang dinyatakan oleh Rudolf Carnap ya di dalam tradisi analitik itu ya. Nah, dengan demikian kaum analitik ini menyandarkan penyimpulan ilmiah itu haruslah berdasarkan prinsip verifikasi. Jadi apa yang disebut sebagai ilmiah kemudian selain kemudian dirumuskan dalam satu kerangka logis ya, juga harus bisa dibuktikan secara pengalaman di realitas. Jadi verifikasi itu menjadi senjata utama kemudian untuk memastikan bahwa satu putusan itu bersifat ilmiah atau tidak. Hal ini membedakan antara positivisme logis dengan empirisme yang sama-sama menyandarkan kepada pengalaman. Jika empirisme menyandarkan pengalaman dan masih menerima kesan-kesan indrawi yang kemudian diinterpretasi oleh subjek, sementara positivisme logis menyandarkan kepada pengalaman yang kemudian harus dianalisis secara logis. Jadi pada pendekatan logisnya itu subjek kemudian dieksklusi sedemikian rupa. Nah, lebih jauh pada poin ini pula positivisme logis berbeda dengan positivisme Auguste Comte ya, yang sama-sama disebut sebagai positif. Comte masih menyadarkan kepada pandangan-pandangan metafisis ya. Positivisme logis juga disebut sebagai empirisme rasional ya, karena pendekatan-pendekatan sebagaimana saya jelaskan barusan. Lalu apakah kemudian penyimpulan sains berhenti di situ? Tidak. Justru positivisme logis mendapat kritik yang cukup pedas menurut saya dari Karl Popper ya, salah satu pemikir di bidang filsafat ilmu ya. Menurut Karl Popper, persoalan mendasar daripada positivisme logis ini adalah prinsip verifikasionisnya. Karena verifikasi itu tidak membuat teori apapun ya. Verifikasi hanya mengonfirmasi suatu teori. Dengan demikian kalau muaranya adalah konfirmasi, maka sebetulnya yang penting itu adalah hipotesis ya. Dan berbicara hipotesis ini mungkin diterima, mungkin ditolak di dalam suatu konfirmasi. Maka dengan demikian falsifikasi menjadi penting kemudian. Artinya bahwa suatu rumusan ilmiah dianggap ilmiah itu apabila tidak hanya bisa dikonfirmasi tetapi juga bisa difalsifikasi ya. Contoh sederhana misalnya begini, matahari terbit dari timur, ini sebagai rumusan ilmiah misalnya. Nah, pernyataan ini bisa kita bikin falsifikasinya, misalnya matahari tidak terbit dari timur ya. Lalu kita coba konfirmasi ke realitas, ternyata matahari terbit dari timur, maka falsifikasi tadi ditolak ya. Dengan demikian pernyataan bahwa matahari terbit dari timur itu menjadi ilmiah ya. Bagaimana kemudian jika matahari ternyata tidak terbit dari timur? Jika matahari tidak terbit dari timur, maka yang terjadi adalah teori yang menyatakan matahari terbit dari timur itu menjadi batal kemudian karena terfalsifikasi. Dengan demikian kita perlu merumuskan suatu kerangka teori yang berbeda kemudian menurut Karl Popper ya. Problem lain yang dipersoalkan oleh Karl Popper dari verifikasionis ini adalah persoalan induksi ya. Bahwa verifikasi ini di dalam upaya melakukan verifikasi itu sebetulnya tidak pernah melakukan pengamatan secara keseluruhan terhadap realitas ya. Jadi semesta ini kira-kira terlalu luas lah untuk diamati secara keseluruhan ya. Artinya verifikasi hanya menyandarkan kepada beberapa data saja ya, yang itu diambil secara induktif lalu kemudian disimpulkan secara general kepada berbagai data yang lain ya. Nah, persoalannya menurut Popper dalam mencari data ini tidak sama kira-kira ya antar satu temuan dengan temuan yang lain. Kita bisa mengumpulkan data yang lebih banyak ya. Atau ada berbagai data yang memfalsifikasi temuan-temuan sebelumnya. Dengan demikian menurut Popper kita perlu merumuskan satu temuan yang berbeda atau cara sikap ilmiah yang berbeda yang disebut sebagai abduksi kemudian. Jadi
di dalam induksi sebetulnya upaya kita adalah upaya bukan untuk mencari satu rumusan yang paten di dalam sains, tetapi untuk berbicara tentang posibilitas, ya, kemungkinan yang lebih dekat kepada kebenaran kira-kira. Nah, kemungkinan ini yang mendasari tentu saja bisa jadi berupa metode yang digunakan atau bisa berupa data yang digunakan. Semakin besar data yang digunakan, maka posibilitasnya juga akan semakin tinggi, ya. Nah, ketika satu rumusan sains ini didasarkan kepada data yang terbatas, lalu kemudian ada rumusan sains yang juga didasarkan kepada rumusan data yang lebih banyak, tentu kita akan memilih rumusan sains yang didasarkan kepada data yang lebih banyak. Nah, cara kita bergeser dari rumusan yang berdasar pada data sedikit menuju data yang lebih banyak itu yang disebut sebagai abduksi menurut Karl Popper. Selain Karl Popper juga ada Thomas Kuhn yang memberikan kritik terhadap positivisme logis. Hanya saja nuansanya berbeda. Kalau Popper berbicara pada kritik falsifikasinya, sementara Thomas Kuhn ini berbicara pada nuansa historisitasnya, bahwa sains sebetulnya menurut Kuhn berkembang dalam rentang waktu yang panjang, ya, bukan terjadi dalam lompatan waktu yang sangat cepat, ya. Bahkan sains ini yang kita sebut sebagai perkembangan sains tak lebih dari sebagai perubahan paradigma yang disebut sebagai shift paradigm, ya. Yang mana dalam konteks shift paradigm ini bahwa sains itu berkembang dari pra-sains, kemudian sains normal, baru kemudian apa yang disebut revolusi sains, ya. Pra-sains ini berarti belum ada satu pegangan saintifik yang bisa dijadikan tatanan oleh kalangan ilmuwan, ya, untuk menjelaskan realitas alam. Baru kemudian dari berbagai temuan para ilmuwan dikumpulkan kira-kira menjadi suatu paradigma untuk membaca realitas yang itu semua disebut sebagai sains normal yang digunakan untuk berbagai penelitian, ya, diaplikasikan oleh berbagai hal, ya. Jika kemudian di dalam berbagai penerapannya misalnya ada yang tidak cocok, ya, ini tidak disebut sebagai falsifikasi oleh Kuhn, ya. Di sini berbeda dengan Popper, ya. Kalau Popper itu langsung disebut sebagai falsifikasi, menurut Kuhn tidak, itu bisa jadi terjadi kesalahan di dalam penerapan, ya, atau metodenya mungkin tidak tepat, ya, atau pengambilan datanya mungkin keliru, ya, sehingga tidak bisa dikatakan hanya satu dua data lalu kemudian mampu memfalsifikasi suatu temuan riset yang besar atau paradigma besar di dalam studi sains ini, ya. Contoh yang sederhana yang diambil dalam konteks revolusi sains ini atau perubahan paradigma ini menurut Kuhn yang paling cocok itu adalah penemuan oksigen, ya, yang mula-mula ditemukan oleh seorang apoteker bernama Sille, ya, yang mula-mula meletakkan gas, ya, di sebuah laboratoriumnya, ya. Tapi waktu itu belum disebut sebagai oksigen, ya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Priestley, ya, pada tahun 1774, ya. Gas itu dicurigai sebagai nitroksida, ya, yang mengandung udara bebas yang disebut sebagai phlogiston. Baru kemudian nanti ada peneliti lebih lanjut yang dia sebut namanya sebagai Lavoisier pada tahun 1775. Ini yang kemudian membuat penelitian lebih lanjut dari apa yang sebelumnya sudah ditemukan oleh Priestley, dan dia menyebut itu sebagai oksigen, yang oksigen ini menjadi salah satu bagian dari lapisan atmosfer dari semesta ini. Tahapan dari awal ditemukan gas bukan sebagai oksigen hingga menjadi oksigen itu menurut Kuhn suatu tahapan paradigma di dalam temuan-temuan saintifik, ya. Nah, lebih lanjut pandangan Kuhn dan pandangan Karl Popper ini nanti dipadukan oleh murid Karl Popper sendiri yang bernama Imre Lakatos, ya. Menurut Lakatos hanya menyandarkan kepada falsifikasi untuk mengkritik temuan sains itu sangatlah naif menurut Imre Lakatos, ya. Karena itu kemudian perlu dirancang di dalam satu sejarah yang panjang. Artinya proses falsifikasi itu harus menjadi suatu proyek riset dari sains yang harus
merentang dari waktu yang panjang, ya harus dilakukan secara serius dalam proyek-proyek besar. Kemudian karena itu menurut Lakatos sebetulnya di dalam sains ini ada yang disebut sebagai hardcore ya. Pada dasarnya apa yang ditemukan oleh para ilmuwan di dalam sains itu sebetulnya ada inti yang itu ada pada setiap sains kira-kira. Lalu kemudian dicangkangi kira-kira, dimodifikasi oleh berbagai hipotesa-hipotesa yang disebut sebagai safety belt ya, sabuk pengaman ya. Jadi antara hardcore dan safety belt ini haruslah kemudian saling terpadu untuk membangun suatu riset yang disebut sebagai riset progresif di dalam penelitian sains menurut Imre Lakatos. Saya kira demikian berbagai upaya penyimpulan yang dilakukan di dalam upaya untuk merumuskan suatu proposisi ilmiah yang dapat kita terima sebagai satu kebenaran sampai sejauh ini.